Baik, shalom untuk kita semua. Terima kasih. Pada saat ini saya rindu untuk membagikan renungan singkat untuk kita semua dengan judul firman Tuhan adalah sikap kita terhadap firman Tuhan. Apakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Saudara-saudaraku, pada zaman sekarang ini ada begitu banyak sistem-sistem informasi. Kita bisa boleh mendapatkan informasi melalui media televisi, melalui radio, melalui media internet saat ini. Dan berita-beritanya selalu diupdate setiap hari, saudara-saudaraku. Dan kalau kita lihat sekarang, orang lebih suka informasi melalui internet. Tapi saudara-saudaraku, bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Isi firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Tetapi bagaimanakah sikap kita terhadap firman Tuhan ini? Pada saat ini saya rindu mengangkat pikiran kita kepada bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka berada di dalam pembuangan selama 70 tahun di Babylon. Ya, ada 3 tahap mereka diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci, yaitu pada zaman Kores. Dan pada saat itu di tahap yang ketiga, di situ terdapat yang nama Imam Ezra. Ya, Imam Ezra ini dia diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci pada saat itu. Ya. Namun saudara-saudaraku, ada hal-hal yang sangat menarik yang terjadi yang kepada seorang Imam Ezra ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam buku Ezra pasal yang ke-7 ayat yang ke-10. Ezra pasal 7 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Saudara-saudaraku, sangat luar biasa. Ezra ini adalah seorang imam. Tetapi saudara-saudaraku, sangat luar biasa yang terjadi kepada Ezra ini. Ketika dia memimpin bangsa Israel, dia mengatakan seperti ini. Ia bertekad, ya, ini hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Bertekad. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan di sana bahwa dia memiliki perhatian khusus, ya, terhadap firman Tuhan ini. Ya, perhatian khusus. Ini bukanlah sesuatu bukan karena memiliki emosi sesaat, tidak. Ya, ini bukan oleh karena terjadi begitu saja, tidak. Tetapi dia mulai bertekad, ya, bertekad untuk apa, saudara-saudaraku? Yang kedua adalah bertekad untuk meneliti firman, meneliti Taurat. Ya, saudara-saudaraku, seorang imam tentunya dia ini mengetahui segala sesuatu apa yang ada di dalam Taurat, ya, dan tentunya dia juga mengetahui setiap apa yang ada di dalam Taurat ini, ya, demikian juga dengan pengajaran-pengajarannya, dan dia mengetahui apa yang harus dia ajarkan. Tetapi saudara-saudaraku, di sini kita bisa melihat mendapatkan suatu pelajaran di mana dia tetap meneliti akan firman Tuhan, ya. Tidak berhenti sampai di situ, saudara-saudaraku. Dia juga dikatakan di sini dan melakukannya, ya, melakukannya. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak orang di atas dunia ini yang dimana mereka memiliki suatu tekad untuk meneliti akan firman Tuhan ini agar mereka memiliki pengetahuan, ya. Tetapi dengan pengetahuan yang mereka dapatkan malah membawa mereka kepada kesombongan yang membawa mereka menjadi orang yang tidak melakukan firman ini, ya, firman ini. Tetapi saudara-saudaraku, dari Imam Ezra ini kita mendapatkan suatu pelajaran bahwa ketika kita meneliti firman Tuhan ini bukan untuk supaya memberikan dampak untuk memberikan dia pengetahuan saja, tetapi apa yang dia ketahui dia harus lakukan. Dan itulah yang dia lakukan. Ketika dia tahu sesuatu hal, dia lakukan, ya. Dan hal ini pun mengajarkan kepada kita hal yang sama, ya, untuk orang-orang Kristen saat ini. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22.
Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara-saudaraku, kalau kita hanya mendengar dan kalau kita hanya untuk menambahkan ilmu pengetahuan untuk membaca firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, kita menipu diri kita sendiri. Kita harus melakukan apa yang kita sudah pelajari. Dan saudara-saudaraku, dan selanjutnya dikatakan Ezra tidak hanya melakukannya, tetapi dia juga dikatakan di sini mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Artinya apa, saudara-saudaraku? Ezra ini dia tidak hanya berhenti, berkat itu hanya berhenti untuk dia. Ketika dia bertekad untuk meneliti dan melakukannya, dan dia mendapatkan satu kuasa yang sangat besar terhadap Taurat ini, dia rindu untuk membagikan itu kepada orang lain, secara khusus pada saat itu kepada bangsa Israel. Saudara-saudaraku, hal yang sangat luar biasa. Mengapa Ezra mau melakukan hal yang demikian? Oleh karena dia tahu, saudara-saudaraku, firman Tuhan sangat penting. Oleh karena melalui firman Tuhan inilah yang akan membawa mereka kepada jalan yang benar. Saudara-saudaraku, kalau kita buka di dalam Alkitab kita, di dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, ya, di sana dikatakan kepada kita bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Apa artinya, saudara-saudaraku? Firman Tuhan ini akan memimpin kita ketika kita berada di atas dunia ini. Dengan tidak adanya firman Tuhan, maka kita akan tersesat, saudara-saudaraku. Maka kita akan termakan dengan angin-angin pengajaran dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudaraku, firman Tuhan mengajak kita agar kita boleh memiliki kehidupan yang sama seperti imam besar. Dan di sini kita bisa melihat bahwa firman Tuhan ini, Tuhan rindu agar kita memiliki satu tekad untuk meneliti firman Tuhan, ya, serta melakukannya, dan kita pun boleh membagikan hal itu kepada orang lain. Ya, saudara-saudaraku, kita lihat Imam Ezra, walaupun dia sudah mengetahui, ya, tapi dia tidak mau berhenti, tetapi dia memiliki suatu kerinduan untuk membagikan firman itu kepada orang lain. Ya, saudara-saudaraku, kita lihat sekarang ini. Coba kita mengintrospeksi diri kita. Mungkin kita mengatakan bahwa saya sudah mengetahui firman Tuhan ini. Ya, saya sudah bisa memberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. Tetapi apakah sikap kita terhadap firman Tuhan? Apakah kita mau berhenti untuk meneliti akan firman Tuhan ini? Saudara-saudaraku, pelajaran daripada Ezra ini mengajarkan kepada kita, walaupun kita sudah tahu semua apa yang ada di dalam Alkitab ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita agar kita berhenti meneliti akan firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, kalau kita lihat di sini, ya, firman Tuhan itu tidak berhenti untuk Ezra saja, ya, tapi dia membagikannya kepada orang lain, ya, membagikannya kepada orang lain. Kalau kita lihat seekor semut, saudara-saudaraku, kalau dia mendapatkan makanan, dia tidak hanya dia makan sendiri, tetapi dia akan membawa makanan itu ke base camp mereka. Lalu mereka ketika sampai di sana, mereka akan makan bersama-sama. Hal yang sama pula dengan firman Tuhan. Kita makan firman Tuhan ini bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita makan juga dan kita juga membagikan kepada orang lain, sehingga mereka pun boleh merasakan hal yang sama yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini. Saudara-saudaraku, panggilan saya pada saat ini, ya, panggilan saya pada saat ini, firman Tuhan ayat yang terakhir saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama, ya, dan Mazmur pasal yang kedua. Ya, dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencobok, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara-saudaraku, inilah hasil daripada ketika kita meneliti akan firman Tuhan. Kita akan menjadi orang yang berbahagia. Saudara-saudaraku, maukah kita mau bertekad dalam hati kita untuk membagikan firman Tuhan ini kepada orang lain, dan kita mau merenungkan firman Tuhan ini? Bila mana itu adalah kerinduan kita, biarlah kita boleh berkomitmen untuk meneliti, untuk melakukan dan membagikannya kepada orang lain. Tuhan memberkati.